Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya di channel Sandi Black ya, yang orangnya biasa-biasa saja ya. Oke ya guys, pada video kali ini ya Bang Sandi ingin sharing ya, seperti biasa ya. Menurut pengalaman Bang Sandi dan yang Bang Sandi survei di luaran sana ya. Oke, kali ini Bang Sandi ingin sharing tentang penyebab hidup selalu susah ya. Hidup susah terus menerus ya. Ini ya hasil oret-oretan Abang Sandi ya. Apa sih Bang penyebab hidup selalu susah ya? Nggak kayak orang-orang ya Bang ya. Seperti itu ya. Penyebab yang pertama ya, faktornya ya, penyebabnya satu ya, kitanya pemalas ya. Orang pemalas itu biasanya hidupnya tidak jauh dari susah ya. Hidupnya selalu susah ya. Hidupnya selalu kekurangan ya. Karena tidak punya penghasilan ya. Karena tidak punya pendapatan ya. Seperti itu. Makanya kalau kita hidup ingin berubah ya, itu kitanya harus rajin ya. Seperti itu, harus rajin bekerja ya. Yang kedua apa Bang penyebabnya Bang? Yang kedua, kitanya terlalu pasrah ya. Jadi apa yang kita punya ya udah, bergerak sedikit dapatnya segitu ya udah. Semua katanya tergantung yang maha kuasa gitu. Tapi kan alangkah baiknya ya kita memang berusaha ya, Allah yang menentukan ya, Tuhan yang menentukan. Tapi alangkah lebih baiknya kita terus berusaha dan berusaha lagi ya, seperti itu. Karena Tuhan atau Allah tidak bakal merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubahnya, seperti itu. Maka kita harus terus berusaha ya. Seperti itu. Penyebab yang ketiga Bang ya. Penyebab yang ketiga, kitanya tidak punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup kita itu nggak jelas ya. Jadi cuma luntang lantung ya. Seperti itu. Cobalah hidup lebih kreatif lagi ya. Yang keempat, penyebab kita susah ya. Penyebab kita hidupnya susah terus. Apalagi karena kitanya tidak punya keinginan ya. Timbulkan keinginan di dalam jiwa kita ya, di dalam diri kita untuk mendapatkan sesuatu ya. Sehingga dari situ akan timbul ya, kekuatan dalam diri kita untuk berusaha, untuk mengejar ya keinginan kita ya. Seperti itu ya. Karena banyak jalan menuju Roma ya. Bagaimana sesuatu keinginan itu kita bisa kejar ya, melalui cara yang halal yang pasti ya. Yang selanjutnya ya, atau yang kelima ya, kita itu tidak punya mimpi ya. Kita lihat orang-orang hidupnya enak ya. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, rumah megah, hidupnya sangat berkecukupan, bahkan berkelebihan ya. Karena mereka hidupnya punya mimpi ya, mimpi-mimpi yang indah untuk masa depan ya, untuk di hidup dia di masa hidup ya, seperti itu. Yang kelima ya, kita emang tidak punya keinginan ya, tidak punya keinginan untuk merubah hidup kita ya.
tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik lagi ya dari yang sekarang, istilahnya seperti itu ya. Maka hadirkanlah ya di dalam jiwa kita itu banyak keinginan ya, sehingga kita buat semangat ya untuk ngejar keinginan kita ya. Semoga dan eh, sebagaimana caranya supaya keinginan kita itu tercapai, jadi semangat ya. Seperti itu. Banyak orang-orang yang sukses itu, banyak orang yang hidup itu tidak diraih dengan mudah ya. Banyak yang diraih dengan penuh perjuangan ya. Dengan cucuran keringat ya. Bahkan sampai ada yang mengorbankan nyawa ya. Seperti itu. Jadi tidak mudah untuk merubah hidup ya. Harus ada pengorbanan. Bukan cuma diam di rumah ya. Seperti itu, cobalah ya untuk lebih giat lagi bekerja ya. Dan untuk hasil dari kerja itu kita sisihkan sebagian ya. Kita sebagian jangan dapat hari ini, kita habiskan hari ini juga ya. Kita sisihkan untuk masa depan, seperti itu ya. Oke ya, itu aja ya dari Abang Sandi ya. Jadi tentang penyebab hidup susah ya, penyebab hidup susah terus ya. Hidup susah selalu berkepanjangan ya. Itulah penyebabnya ya. Oke, Bang Sandi ulang ya. Penyebab hidup susah ya. Pertamanya ya, kitanya malas untuk bekerja ya. Kita maunya menikmati hasilnya aja, terus sedangkan hasil dari mana ya? Seperti itu ya. Berharap ada orang yang lain selalu memberikan kita ya. Kalau susah dapat kerja ya, ini tip ya buat kalian yang misalkan susah dapat kerja, kalian kan punya banyak teman ya. Kalian punya banyak teman ya, misalkan kalian punya teman di sana, di sini teman SD, SMP, SMA ataupun teman kuliah kalian ya. Mungkin di antara mereka di tempat kerja mereka ya membutuhkan karyawan ya, membutuhkan pegawai, kamu minta aja, ngomong aja kalau kamu lagi nganggur. Seperti itu. Jangan kalian berharap ada orang yang menawarkan kalian kerja. Kalian harus berusaha ya. Yang kedua ya, jangan terpasrah. Hidup itu jangan pasrah ya. Hidup susah itu harus dilawan ya. Bagaimana kita hidup lebih baik lagi dari sekarang ya. Seperti itu ya. Yang ketiga ya, hidup kita susah terus karena kita tidak punya keinginan ya, tidak punya cita-cita ya. Jadi ya udah gitu-gitu aja, kerja juga males ya, hidup pasrah-pasrah aja seperti itu. Makanya timbulkan keinginan kita ya. Kalau misalkan kita punya keinginan, kita tidak punya mobil ya, sudah punya motor ya, pengen punya mobil, hadirkan semangat lagi. Dan dari situlah timbul semangat baru ya. Bagaimana caranya gue bisa beli mobil nih, seperti itu. Jadi kita lebih semangat lagi. Yang kelima ya, tujuan ya. Kita tidak punya tujuan hidup ya. Kemana nih arah kita hidup nih, seperti itu. Makanya hidup itu harus jelas ya. Seperti itu. Yang selanjutnya ya, yaitu tidak punya mimpi ya, atau keinginan ya. Tidak punya keinginan untuk lebih baik lagi dari hidup dari sekarang, seperti itu. Makanya ya, kita harus rubah hidup kita ya. Kita hidup misalkan di bawah garis ya, dia misalkan saya pun hidup susah ya. Mari kita berusaha lagi ya, bekerja begitu. Yang nggak bekerja ya kita berusaha kecil-kecilan ya. Bagaimana pendapatan itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Seperti itu. Jangan stay di satu tempat ya. Jangan stay di satu tempat, bergerak lebih luas lagi ya. Seperti itu.
Jadi insya Allah lambat laun hidup kita akan berubah. Seperti itu. Ingat, pengeluaran jangan lebih besar daripada pendapatan ya. Itu akan membuat kita kerepotan ya. Sekalipun gaji kalian besar ya, kalau pengeluaran Anda tidak dikontrol, pengeluaran kalian tidak dikontrol, ya tetap hidup Anda juga susah ya. Seperti itu. Selalu kekurangan ya. Setiap habis gajian dibuat hura-hura ya. Belum ketemu bulan berikutnya sudah habis. Seperti itu. Sudah kekurangan lagi. Seperti itu ya guys. Oke, itu saja ya dari Bang Sandi ya. Tip yang sederhana ya dari Bang Sandi ya. Semoga bermanfaat ya. Oke ya, Bang Sandi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.